Ijazah sarjana hukum palsu yang ditudingkan kepada Rasman Arif Nasution bikin geger jagat maya dan juga jagat nyata. Di sosial media beredar pernyataan yang kabarnya berasal dari Kementerian Pendidikan melalui Departemen Pendidikan Tinggi yang menyebutkan Rasman Arif tidak terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun. Di sisi lain, manuver Hotman Paris dan Uya Kuya mencari bukti akurat soal absahan ijazah sarjana hukum Rasman begitu gencar. Rasman tetap pada pendirian bahwa ijazah sarjana hukumnya asli. Manuver Rasman pasca dipecat dari Kongres Advokat Indonesia KAI pun tampak lincah. Membantah dipecat dan mengklaim mengundurkan diri dari KAI, Rasman bergabung dengan Peradi Bersatu. Netizen pun menilai diterimanya Rasman begitu cepat dan melalui proses verifikasi yang kilat. Lantas, seperti apa pihak Peradi Bersatu menanggapi tudingan miring netizen tersebut? Apa yang membuat Peradi Bersatu menerima Rasman sebagai anggotanya? Benarkah Rasman berjanji bersedia mengundurkan diri kalau terbukti ijazahnya palsu? Tak kalah geger adalah kontroversi Rasman dengan banyak pihak. Sebut saja Hotman Paris, Uya Kuya, Denis Charista, Irjen Pol Riki Sitohang, bahkan teranyar Farhad Abbas. Dilaporkan Irjen Pol Riki Sitohang, benarkah reaksi Rasman tetap happy? Seperti apa pula perkembangan laporan Rasman terhadap para seterunya, termasuk Farhad Abbas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh mengenai tudingan ijazah sarjana hukum palsu Rasman Arif Nasution makin panas pasca di sosial media beredar surat dengan kop Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi menyatakan bahwa Rasman Arif tidak terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun. Karena ijazah Rasman terbit pada tanggal 27 Juni 2014 oleh Universitas Ibnu Khaldun pada ijazah tersebut, maka wajib melakukan pelaporan ke pihak Departemen Pendidikan Tinggi atau Dikti. Hal tersebut diduga karena adanya persoalan yang menyelimuti Universitas Ibnu Khaldun ketika itu. Pihak Rasman tetap meyakini ijazah sarjana hukumnya asli, namun pihak kampus Ibnu Khaldun sebelumnya justru menyatakan bahwa ijazah Rasman tersebut dinilai sebagai produk yang tidak sah. Lantas benarkah Rasman masih tetap pada pendiriannya bahwa ijazah sarjana hukumnya sah? Benarkah Rasman bahkan berani berjanji akan mengundurkan diri sebagai advokat kalau terbukti ijazah sarjana hukumnya adalah palsu? Saya sudah nyatakan bahwa satu saja dari dokumen yang saya serahkan kepada DPN Peradi Bersatu, kepada Pak Cucu, kepada KAI Saudara Siti Jamalia, terbukti palsu atau saya palsukan, saya yang akan mengundurkan diri, Pak. Saya yang akan mengundurkan diri. Karena kredibilitas saya pertaruhkan di sini. Berdasarkan data yang kami miliki, baik di sistem akademik maupun di sistem yang internal maupun eksternal, ya, baik di dalam sistem akademik kampus maupun eksternal di Dikti, pangkalan data, nama tersebut tidak ada dalam sebagai mahasiswa di Universitas Ibnu Khaldun.
Kami juga sampaikan di sini bahwa di dalam data kami di lulusan tahun 2014 nama tersebut juga tidak ada. Pada tahun 2017 dilakukan upaya hukum di Polda Metro Jaya. Ya. Jadi pengurus Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun yang juga melahirkan Universitas Ibnu Khaldun yang beralamat di Buaran itu dilaporkan di Polda Metro Jaya dan sudah inkrah diputuskan bersalah, divonis kurang lebih 2 tahun, sudah dieksekusi tahun 2001 akhir dan sekarang ada di Cipinang 2021 dan ada di Cipinang. Semua pihak yang meragukan ijazah sarjana hukum Rasman, mulai dari mantan klien, Uya Kuya dan juga Hotman Paris, bahkan mengunggah di sosial media dengan caption menggetarkan, "Kapan Mabes Polri bertindak?" Sementara itu, Uya Kuya masih bergerak zigzag mencari bukti dari tuduhan banyak pihak bahwa ijazah Rasman palsu, yaitu dengan mewawancarai semua klien dan mantan klien Rasman, termasuk Departemen Pendidikan Tinggi Dikti, agar mendapatkan bukti akurat palsu tidaknya ijazah Rasman. Lantas benarkah Rasman tetap tak gentar dengan gertakan pihak Hotman Paris dan Uya Kuya? Semula saya cuek, tapi saya tidak marah, saya cuekin aja. Tapi karena apa? Saya bergerak dikit pun sudah langsung menggigit, itulah. Ya, gue itu gayanya begitu, tidak terlalu capek karena saya memang pintar orangnya gitu loh, ya. Saya udah mendapatkan jawaban dari Ibnu Khaldun. Kita selama hampir 2 minggu udah mencari tahu, dan bukan hanya Ibnu Khaldun yang di Rawamangun saja, tapi Ibnu Khaldun yang dimaksud oleh Bang Rasman kan dari Ibnu Khaldun Yayasan satu lagi. Kita udah investigasi. Nah, kenapa saya udah dapat duluan dari Pak Rudi, saya nggak mau ngomong dulu sangat bersama Bu Evi, karena saya nggak mau sesuatu hal yang ibaratnya belum 100% datanya belum lengkap, belum akurat, kita udah ngomong duluan. Saya dan Bu Evi dan para klien-klien Pak Rasman yang lain akan berbicara nanti sebentar lagi saat semua datanya udah lengkap. Bukan hanya Ibnu Khaldun itu saja, tapi dari yang satu lagi, dari Dikti, dari Kopertis atau Dikti, semua. Jadi biar benar-benar akurat. Tapi ingat, Anda yang telah menuduh saya, maka saya akan proses hukum. Heboh jawaban Rasman atas tudingan ijazah sarjana hukumnya palsu. Benarkah bergabungnya Rasman ke Peradi Bersatu pun diragukan banyak pihak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mengejutkan jawaban Rasman Arief Nasution soal tudingan ijazah palsu, kini disusul kehebohan Rasman yang bergabung dengan Peradi Bersatu. Hal itu disusul pasca kabar bahwa ia dipecat dari Kongres Advokat Indonesia secara tidak hormat, yang kemudian dibantahnya, yaitu dirinya mengundurkan diri bukan dipecat. Selain mengantongi kartu tanda anggota atau KTA, Rasman juga langsung mendapat surat keterangan pengangkatan hingga dilantik. Tapi banyak pihak yang menuding diterimanya Rasman di Peradi Bersatu melalui verifikasi secepat kilat. Apalagi, Rasman menurut mereka tidak pernah terlibat tindak pidana, tidak pernah menjadi terdakwa atau tersangka. Lantas, seperti apa klarifikasi dari Rasman dan Peradi Bersatu terkait tudingan tersebut? Yang pertama adalah Pak Rasman mengirimkan permohonan, ya. Permohonan, kemudian saya coba untuk periksa permohonan itu dengan seluruh data-data yang dikirim. Saudara Rasman, Dr. Rasman Arief Nasution tidak memiliki lagi terdakwa, terpidana, dan tersangka. Nah,
ini yang kedua. Jadi terlepas dari isu apapun, itu tidak memenuhi syarat untuk ditolak oleh kami. Pertanyaan teman-teman wartawan, oh kok cepat banget verifikasinya? Karena beliau advokat. Karena beliau sudah mengirimkan berita acara sumpah. Nah, pada saat yang sama, saya mengecek kepada ketua DPD kami di Maluku, Pak Marcel. Saya sampaikan bahwa tolong di cross check nih, busnya benar apa enggak. Nah, ketika dia menyampaikan bahwa ternyata beliau itu menurut kode bus itu beliau angkatan pada saat itu oleh HAPI ya diusulkan, betul. Kemudian diusulkan oleh HAPI. Jadi Pak Rasman nggak ngomong sama saya loh ya. Betul. Saya cross check Bapak ya. Iya, berdasarkan data benar. Iya, saya berdasarkan data. Jadi saya nggak pernah berkomunikasi tentang itu Pak ya. Betul. Oke. Jadi saya menyampaikan kepada ketua DPD kami di Maluku bahwa tolong di cross check secara benar bus ini lahir dari mana. Ternyata itu adalah produk Pengadilan Tinggi Ambon. Ya. Produk lembaga negara yudikatif yang melahirkan satu bus yang saya rasa legal standingnya tidak bisa dipertanyakan lagi, ya kan? Apalagi sudah di cross check. Dan angkatan beliau 100 lebih ya Pak? Iya. Ada daftarnya semua. 100 orang lebih diangkat menjadi advokat. Nah, berarti beliau sudah advokat, sehingga kami tidak memverifikasi yang lain. Nah, kalau misalkan mau mempertanyakan bahwa oh enggak boleh, oh dia bukan lewat cara anggota calon advokat. Pak Rasman ini mendaftar ke kami sudah advokat. Jadi kami tidak punya domain untuk ijazah. Mungkin saya tambahkan bahwa di luar saya diberikan KTA, saya juga ada SK pengangkatan. SK pengangkatan yang satu kesatuan, Pak. Bila advokat akan diberikan ini. Ini maksudnya apa? SK ini mengikat, Pak, bahwa saya sudah diverifikasi, ditunjuk resmi dan bukan ilegal. Siapa yang merekomendasikan saya? Adalah Bapak Andar Situmorang, ya Pak ya? Iya, betul. Nah, beliau ingin advokat diberitahu senior tadi bahwa beliau saya direkomendasikan oleh Pak Andar Situmorang. Jadi saya terima kasih dan jujur saya terharu, dan ini ya, saya memperoleh ini wallahi wabillahi watallahi, saya sudah 5 kali ke Tanah Suci. Saya bersumpah untuk memperoleh ini. Ya, kalau perkara ke depan saya sebagai anggota terus ada kegiatan, saya datang partisipasi, itu hak saya. Tapi sampai detik ini tidak ada 1 rupiah pun uang saya yang keluar. Tidak ada 1 rupiah pun uang saya yang keluar. Wallahi. Nah, karena itu saya bukan sumpah-sumpah main-main, makanya saya tantang mereka ada sumpah pocong. Bahwa ini clear, tidak ada yang namanya transaksional. Alasan pihak Peradi Bersatu menerima Rasman di saat Rasman tengah digempur berbagai tudingan miring, diantaranya soal ijazah palsu pun dipertanyakan netizen. Jawaban pihak Peradi Bersatu atas adanya tudingan terhadap ijazah palsu Rasman dikesampingkan karena dinilai bukan domain Peradi Bersatu. Yang di-cross-check Peradi Bersatu sehingga meloloskan Rasman sebagai anggotanya adalah berita acara sumpah sebagai advokat yang dikeluarkan oleh negara melalui Pengadilan Tinggi Ambon, tempat Rasman mengambil sumpah sebagai advokat kala itu. Kalau yang sudah advokat ini di Peradi Bersatu itu tidak perlu lagi menganulir ijazah. Dia hanya meng-cross-check berita acara sumpah KTP. Cukup karena dia sudah advokat. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasi. Siapa sih advokat senior yang merekomendasi ini? Kita approval. Nah, saudara Rasman Harith Nasution sudah menjalankan praktek advokat dan berbas. Saya rasa tidak perlu memverifikasi, tidak ada kaitannya. Domain kami, domain Sekretaris Jenderal tidak berada pada persoalan ijazah. Jadi kita tidak memverifikasi ijazah, kita memverifikasi berita acara sumpah yang disingkat sebagai BAS.
Nah, dan itu adalah produk dari negara. Kalaupun ada persoalan di dalam ijazah, BAS pasti nggak keluar. Itu rangkaiannya, rentutannya itu. Biasanya seperti itu. Ya, BAS pasti tidak terbit atau gagal. Jadi tidak hanya organisasi advokat saja yang memverifikasi itu. Data terakhir validasi itu di pengadilan tinggi melalui panitera pengadilan. Ingat, seorang Dr. Rasman Arif Nasution, pada saat saya melakukan interview, saya sangat senang dengan pribadi beliau karena karakteristik beliau bahwa mengatakan, Pak Sekjen, yang dengan segala hormat, bahwa apabila saya melakukan kesalahan Pak Sekjen tidak perlu mencabut KTA saya. Saya sendiri yang akan mengundurkan diri. Itulah yang membuat kami merasa bahwa dia pantas untuk menjadi anggota kami. Mengejutkan, Rasman yang resmi bergabung pada Peradi Bersatu? Seperti apa kontroversi Rasman dengan banyak pihak? Seperti apa tanggapan Rasman pasca dilaporkan Irjen Pol Ricky Sitohang yang sebelumnya ditantangnya sembari menggebrak meja? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Heboh Rasman Arif Nasution akhirnya bergabung di Peradi Bersatu. Yang lebih heboh lagi adalah kontroversi Rasman dengan banyak pihak. Tersangkut masalah dengan banyak pihak, diantaranya Uya Kuya, Denis Charista, Richard Lee, hingga terakhir Irjen Pol Ricky Sitohang yang akhirnya melaporkan Rasman ke polisi. Lantas seperti apa Rasman menanggapi laporan Irjen Pol Ricky? Benarkah Rasman tetap happy dan enjoy dengan semua itu? Saya anggap adik saya ini masih perlu didikan gitu. Oke. Dengan arti kata dia tidak intelektual bagaimana, Pak? Nah, bahasanya aja seperti preman pasar gitu loh. Oke. Seharusnya kalau dia seorang berkadar intelektual, apa katanya S3, seperti Bang Egy nih. Ya. Dia walaupun keras dalam ngomong tuh tutur katanya, tata bahasanya terukur dan teratur. Iya. Disitulah menandakan bahwa Bang Egy itu mempunyai kadar intelektual. Nah, ini saya sudah buat laporan resmi, laporan pengaduan. Hari ini? Hari ini tadi. Ya nanti kita adu argumentasi, nanti kita uji materi di pengadilan. Sejauh mana argumentasimu, mudah-mudahan kamu bisa menjawab apa yang sudah kamu lakukan. Tapi kalau dengan menantang saya, terlalu kecil saya untuk kau tantang. Saya juga di LP kan boleh, nanti kita proses, nggak apa-apa. Saya happy, saya tetap enjoy karena saya dengan keluarga dan anak-anak saya semua dukung saya. Jawaban saya adalah dengan sholat dan berdiskusi dengan anak keluarga dan baca Quran. Habis, itu aja. Insya Allah dalam 1-2 hari ini akan ada preskon dari pihak yayasan. Dan begitu ini dijelaskan semuanya, kalian yang menuding saya akan kejar. Dikepung laporan dari banyak pihak, Rasman mengaku tidak gentar menghadapinya satu persatu. Sebaliknya, Rasman yang mengaku telah melaporkan Uya Kuya, Denis Charista, Richard Lee, Irjen Pol Ricky Sitohang, bahkan Farhad Abbas, diakuinya sedang on proses di meja penyidik. Total ada 7 laporan polisi yang dibuat Rasman untuk seterunya tersebut, kebanyakan dilaporkan ke Polda Sumatera Utara. Nah, terbukti sekarang 6 bahkan 7 LP saya, Pak. Ya. Uya Kuya, Denis Charista, Richard Lee, Samsul Caniago, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, Farhad Abbas, dan Evi Susanti yang on proses. Nah, itu terkait dengan fitnah. Farhad itu 6 bulan saya mengintip statement dia supaya dapat unsurnya, Bu. Karena Allah Maha Adil, ketemu. Sehingga kita diskusikan dengan SPKT Polda Sumut karena ini undang-undang IT. Memang saya sedang berada di Sumut, saya lihat itu. Jadi saya buat laporan. Ini kan sudah nggak substantif, Bos. Nggak sesuai dengan permasalahannya. Ingat,
Uya, kau nggak ada masalah sama saya, urusan dengan Marina Zain. Kok melebar nih? Dennis begitu juga. Tapi kalau itu mau kalian, ya enggak apa-apa, saya layani. Terkait dengan Pak Budi Gunawan sudah clear. Ya. Juru bicara Pak Jokowi Ma'ruf clear. Iklim Hakim clear. Oke. Tentang ijazah saya, insya Allah 1-2 hari ini clear. KTA clear. Nggak ada masalah. Tinggal tunggu panggilan polisi. Karena saya sudah melaporkan. Di luar saya laporkan Uya-Kuya, Dennis, Richard, Samsul, Evi dalam proses adalah Farhad dan Pak Riki Sitohang. Seperti apa Bang? Udah saya laporin. Oke. Farhad kan 6 bulan saya tunggu kau. Ini orangnya kan saya akui juga ini orangnya licin. Licin ya, bukan licin. Masalah apa aja, Bang? Kata-katanya ini belum. Ya itu waktu dia buat acara itu ada Bang Egi, ada Pak Riki, ada Farhad. Yang ngomongnya itu, yang dibahas kan saya. Dia bilang kalau ada pengacara yang sudah dipecat, diterima dan itu akan dilaporkan pidana dan itu sama dengan penada. Saya bukan barang tadahan, Pak. Saya manusia, saya bukan barang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.